letaknya. Jadi ini panduan yang paling sederhana. Buku ini adalah panduan yang sederhana, pedoman praktis untuk pramuwisma. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan yang sekarang banyak sekali masuk itu memang adalah baru 2 minggu, gak cocok, mau break gitu. Baru 2 bulan, ada yang memang sudah pertama, ada yang sudah 2 tahun kontrak. Jadi apapun ceritanya, ini saya ingin cerita prinsipnya saja supaya teman-teman bisa berpikir. Dan omongan saya juga enggak 100% benar ya. Sekali lagi tinggal ditelaah, dilihat kondisinya masing-masing. Jadi seperti itu. Apa 3 minggu menjalani 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan di majikan baru terus tidak cocok. Sampean mau keluar itu bebas sekali lagi. Sampean tidak suka pekerjaan itu juga bebas. Tapi sekali lagi kalau bagi yang baru ya terjadi, kalau bagi yang baru terjadi, itu kemungkinan teman-teman balik atau pulang ke Indonesia itu sangat besar gitu. Karena ini kan sering orang-orang bicara imigrasi itu kita bilangnya job hopping. Jadi mereka lompat-lompat pekerjaan, cari-cari pekerjaan. Jadi ini yang dianggap, yang dituduhkan ke kita kalau seandainya tidak cocok dengan majikan atau apapun. Nah, artinya kita ketika pergi, ya mereka mewajibkan kita untuk kembali ke negara kita lagi. Me-arrange lagi, menyusun kembali skemanya itu lagi gitu. Karena ini COVID juga sudah mulai longgar, jadi mereka memperketat aturan itu. Jadi bukan berarti ya kan setiap break harus pulang ke Indonesia, tapi kemungkinan besarnya itu memang pulang ke Indonesia. Terlepas itu baru ataupun lama. Kalau ini kasusnya break ya kan. Kalau kasusnya putus kontraknya itu interminate ini kan banyak alasan. Kalau break itu kan alasannya dari kita bisa tidak sesuai job, ya kan, kontraknya. Nah, selama teman-teman bisa membuktikan bahwa majikannya yang bermasalah, ya silahkan teman-teman fight untuk nggak harus pulang ke Indonesia. Tapi dari kemungkinan yang terjadi itu tipis sekali lagi ya. Aku nggak bisa jadi orang yang serba tahu ya Mbak. Tapi setidaknya kita menganalogikan atau melogikakan atau menalar dengan pemikiran kita terhadap hukum. Jadi maraknya job hopping kemarin. Itu yang kenapa teman-teman masih beranggapan bahwa break masih bisa cari majikan lagi. Waktu kemarin COVID kan memang kalau pulang balik itu kan udah jelas persoalan kan. Makanya kadang-kadang imigrasi memberikan kelonggaran, udah nggak usah pulang ganti majikan. Karena supply dari Indonesia ke Hong Kong itu gara COVID kemarin itu jumlahnya menurun, sedangkan permintaan semakin besar. Maka ketika permintaan besar tapi pasokan nggak ada, harga yang ada itu kan jadi naik. Makanya ugal-ugalan yang finish. Coba aja di semua agent tawarannya. Paling tidak 5.500, 5.000, ada yang 6.000, ada 7.000. Itu karena permintaan lebih banyak dari pasokan. Makanya yang ada yang finish itu mempunyai harga yang mahal. Nah, tapi untuk sekarang peraturannya balik lagi. Bukan diperketat. Menurut saya kembali lagi seperti masa lalu. Jadi orang-orang break pulang ke Indonesia, proses lagi, ajukan lagi, cocok ACC, kalau enggak ya ganti majikan lagi. Kalau masalah proses itu tetap bisa. Sekali lagi kita memproses sampean mau break, mau interminate, memprosesnya bisa. Tapi visa turun tidaknya itu bukan kita jaminannya. Ada beberapa tips dari Miss Yuni. Kalau memang mau dan tidak harus pulang ke Indonesia, mau nunggu, minta reference letter. Jadi minta cerita yang bagus dari majikan lama kalian. Makanya kalau ataupun selesai, itu diselesaikan baik-baik.
Rata-rata kan sudah emosi, rata-rata majikan juga udah nggak suka. Lantaran apa? Kurangnya bisa berkomunikasi. Gitu loh. Jadi akhirnya break, interminate, tidak pada waktunya itu tidak terhindarkan. Sekali lagi ya kita di Hong Kong, bahasanya Cantonese dan Inggris. Budayanya kita sama Hong Kong beda. Kita enek tepo seliro, enek sungkan. Ya di Hong Kong nggak semuanya sih jelek. Ya ada juga, tapi kan nggak semuanya. Tidak pada umumnya. Saya pernah posting juga di Bandung bahwa karakter-karakter orang Hong Kong itu seperti apa. Ada 5 karakter. Kemarin saya posting. Kalau teman-teman terus mengikuti alur postingannya Bandung Enterprise, teman-teman juga tahu karakternya. Jadi seperti itu teman-teman. Bahwa komunikasi itu adalah menjadi sebagai bentuk kunci untuk kelanggengan. Dan yang kedua, kita udah berani turun ke Hong Kong. Kita harus siap dengan apapun yang terjadi. Bukan yang terjadi itu pada saat kita mau memutuskan, kita tidak mau menerima. Contohnya, kita mau break. Kita masih punya tanggungan, kita masih ada utang atau masih ada beban di Indonesia. Sehingga ketika kita mau break, nanti tanggungannya gimana? Nah, seperti itu. Akhirnya dilema memutuskan, cari pertimbangan. Persoalannya nggak jauh-jauh dari itu. Persoalannya nggak jauh-jauh dari kebutuhan, terpepet hutang, nggak bisa menghidupi keluarga di Indonesia. Persoalannya di situ. Jadi teman-teman sekali lagi pikirkan baik-baik, ya kan? Sampaikan juga baik-baik ke majikan keberatan-keberatan teman-teman. Misalnya pagi harus bangun jam 6 tapi kerjaan nggak selesai sampai jam 1. Bagaimana caranya? Karena yang tahu keadaan di sana adalah teman-teman. Saya ini tinggal ngomong aja enak. Tetapi yang tahu di kondisi lapangan, yang tahu rumah majikan isinya, karakternya, manusianya kan teman-teman. Ya kalau curhat, kalau butuh pendapat, butuh masukan ya nggak ada masalah, boleh dihubungi saja. Cuman kadang-kadang sekali lagi, kenapa kok kita sering mengunggah keluhan-keluhan teman-teman? Itu barangkali keluhan itu juga dialami teman yang lain. Dan buat saya keluhan itu ketika tersampaikan dan kita up di sosial media itu sebenarnya bukan mempermalukan, tetapi memberikan Mbak Ropi Bakul Skincare luar biasa. Jadi itu memberikan khasanah pengetahuan bahwa ternyata fakta dan kenyataan bekerja di Hong Kong itu sampai seperti itu. Bahkan ada yang nangis, bahkan ada yang dijambak-jambak. Itu bagian cerita-cerita pilu yang kita angkat. Jadi biar nggak kayak di indahnya foto profil saja gitu loh. Menariknya foto profil saja bahwa PMI Hong Kong hari libur bajunya bagus gitu. Santai, yaitu bebas mereka mengapresiasikan penampilannya. Tapi di balik semuanya itu ada hal yang harus dibayar. Di balik itu ada pengorbanan. Di balik itu ada kerja keras. Di situ di balik itu ada tangisan. Enggak apa-apa, Mbak. Jadi kita menjadi seseorang yang enggak hanya menunjukkan hal yang baiknya saja. Nah, karena prinsip saya ketika saya di hire, saya bekerja untuk Bandung, ya saya mencoba menginformasikan hal-hal yang dimana yang teman-teman banyak butuhkan. Ketidaktahuan teman-teman yang saya sampaikan gitu kan. Karena setiap pengalaman, setiap individu itu pasti berbeda-beda. Ya alhamdulillah Tunmun. Terima kasih Mbak Putri, Mbak Dini Gambor, Mbak Trisula. Jadi alhamdulillah kalau teman-teman bisa mengatasi persoalan itu dengan dirinya sendiri. Tapi kalau nggak bisa mengatasi persoalan itu sendiri ya boleh diceritakan ke kita, disampaikan juga ke kita. Ya kita sekali lagi tidak semerta-merta dengan diceritain itu terus bisa memberikan solusi, ya nggak selamanya juga gitu. Tetapi setidaknya
keluhannya teman-teman itu sudah tersampaikan. Mbak Azizah, Georgia, gila, Amerika hadir dan support selalu, salam santun, istimewa Amerika. Beneran ini Mbak Azizah, Georgia di Amerika, luar biasa. Terima kasih dari Amerika nonton. Bahasa saya masih bisa dicerna dengan baik dan benar. Jadi seperti itu yang teman-teman. Jadi selalu bahwa kita itu mencari di mana ikut nyimak biar tambah ilmunya. Terima kasih. Jadi ya kita sama-sama belajar Mbak, nggak sampai aja yang nambah ilmunya. Jadi saya mendengarkan keluhannya teman-teman, mendengarkan apa yang teman-teman keluhkan itu saya juga belajar sebenarnya. Karena ketika kita banyak mendengar, maka sebenarnya kita itu belajar. Nah, kenapa kita dikasih telinganya 2, mulutnya 1? Harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tapi kalau saya nggak berbicara, nanti acaranya kan macet. Jadi kan seperti itu, teman-teman. Keluhan-keluhan, 2 bulan nggak tahan, sebulan nggak tahan, nggak cocok dengan majikan, majikannya mafan, gitu. Jadi terkadang saya juga harus mengulang kembali cerita saya waktu saya pertama kali di Hong Kong juga. Setelah menginjakkan kaki di Hong Kong, saya juga sempat bekerja dengan orang Hong Kong, suaminya Amerika. Bahkan ya saya nggak menganggap apa yang saya lakukan itu berat banget, enggak. Tapi saya harus menerima kenyataan. Jadi accepted, menerima kenyataan pada saat saya bekerja di Hong Kong dengan seorang perempuan sama suami Amerika, warga negara Amerika, istrinya Hong Kong, dan istrinya itu suka bikin kue. Dan kuenya dijual di kafe-kafe. Saking senengnya dia bikin kue. Dia harus bikin seperfect mungkin. Bikin dari jam 10 pagi start, itu bisa jam 2 malam selesai. Bahkan saya menyelesaikan barang, karena habis dicuci alatnya dipakai lagi, habis dicuci alatnya dipakai lagi. Bisa sampai 5-6 kali. Bayangkan teman-teman bikin kue. Kue kayak misalnya kue itu kan dasarnya dulu. Dasar tarnya misalnya Black Forest dasarnya dulu. Habis itu terus dihias, terus dipotong jadi 5. Habis itu bikin kue yang jenis kedua, jenis ketiga, jenis keempat, jenis kelima. Saya pernah ikut. Bahkan part-time-nya saja. Saya bisa berangkat dari jam 2 siang, pulang jam 2 malam. Mbak Wati ini sarda, iya Allah remuk badan. Enggak, saya menyadari bro. It's real is Hong Kong. Ini kenyataan di Hong Kong. Harus dibayar dengan kerja keras. Dibayar dengan tangisan. Dibayar dengan berat. Tapi ketika ritme itu akan terbiasa ke dalam tubuh kita, ya sudah. Bayangkan aja, kalian lihat ada yang 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun. Di Hong Kong nggak pulang-pulang. Karena mereka sudah paham ritmenya. Nah, saya sampai jam segitu. Dan kenapa? Saya hanya bertahan di 4 bulan. Kalau seandainya visa saya di-approve, saya nggak ada jauh beda dengan teman-teman. Visa saya atas tanda tangan majikan. Jadi seperti itu. Saya juga ngerasakan teman-teman. Iya benar banget muas Mbak Wati Nisarda. Tapi jangan dilihat cuma hanya kerja kerasnya juga, tapi itu membuahkan hasil. Ketika kita sudah paham ritmenya orang, bahkan saya pernah juga jadi kuli, jadi angkat barang-barang produk Indonesia di toko-toko, jadi kuli, jadi salesnya, jadi kulinya itu sama orang Hong Kong. Kata-katanya sama seperti ya orang-orang kuli jalanan. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak mendiskreditkan kuli di jalanan. Tapi kalau di jalanan itu kan keras banget. Bahkan saya sempat mau ribut sama sopir gara-gara perkataan yang mungkin gak sopan ya, tapi nggak apa-apa. Kadang-kadang maki-maki sampai tiulelomu kayak gitu kan, itu hal yang nggak perlu disampaikan. Saya sering ribut. Pas waktu mau Idul Fitri kan permintaan barang anak-anak
besar toko-toko Indonesia. Dan kita nganterin kadang lebih sampai jam 5, jam 6 gara-gara orderan toko. Nah, itu supirnya marah-marah karena supirnya terbiasa pulang jam 4 karena dia nggak ngerti. Kalau kita itu ibaratnya Imlek lah. Kita itu kolin lah. Orang Indonesia Lebaran, anak-anak kan libur. Dan banyak permintaan toko-toko Indonesia di situ sempat ribut saya. Untung nggak pukul-pukulan. Aku 12 tahun belum mau pulang Indo Mbak Dinika. Boleh ya kan? Itu berarti mereka yang sukses beradaptasi. Yang mampu menyesuaikan dengan keadaan di Hong Kong. Yang tidak mampu menyesuaikan keadaan di Hong Kong, ya kena seleksi alam namanya. Kita tidak bisa menyalahkan ya. Itu yang dinamakan seleksi alam. Di setiap taraf kehidupan semua manusia itu ada yang dinamakan seleksi alam. Dan bagaimana kita mampu melewati seleksi